Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini teman-teman? Pasti sehat, kaya raya, bahagia. Atau juga bisa, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Itu juga bisa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bertukar energi dan kita sharing-sharing ya teman-teman. Jangan lupa selalu ini itu apa namanya, produk yang sangat ajaib ya. Ini banyak teman-teman yang menggunakan ini ya ketika mau bertemu klien, mau meeting tender, mau nagih hutang, itu semuanya pakai ini, akhirnya luar biasa terjadi ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya terima kasih. Ini yang saya pakai ini ya, ini mulai dari topi, dari baju, ini kaosnya keren ini ada portalnya. Jadi portalnya adalah film, ini gambarnya film anime Alchemist Fullmetal. Ini hadiah dari teman-teman DPD Jakarta kemarin. Saya diberikan hadiah ya, kaos Alchemist Fullmetal. Wih, keren banget. Belum pernah punya ini saya kaos Alchemist Fullmetal, baru kali ini. Dan topinya juga gini, saya belum pernah ya pakai topi yang model seperti ini, melengkuk seperti ini, belum pernah ya, baru kali ini. Biasanya topi saya itu lurus seperti ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya, kita ini bertukar energi. Silahkan diterima energi-energi positif saya, energi kelimpahan saya, energi kesejahteraan saya kepada teman-teman. Yang jelas hari ini kita bertatap muka, pasti kita bertukar energi. Tentunya energi itu sangat bermanfaat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, karena di dunia ini semuanya adalah energi. Everything is energy. Makanya di dalam katanya Nikola Tesla dan Albert Einstein bahwa everything is energy. Segala sesuatu di dunia ini, semesta ini adalah energi. Termasuk di dunia Islam juga, la haula, tidak ada daya, wala quwata ya. La haula wala quwata kan gitu kan. Tidak ada daya dan kekuatan kan gitu kan. Nah, itu apa? Itu merupakan juga sebenarnya adalah energi. Jadi sangat rugi sekali teman-teman kalau hari ini teman-teman dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya itu tidak berspiritual ya. Karena tubuh kita itu terdiri dari ruh, sukma, dan jiwa. Ini adalah tubuh sukma ya, tubuh astral. Tapi kalau mau paham lagi, tubuh fisik kita ini sebenarnya juga energi. Sebenarnya juga energi sebenarnya. Jadi kita itu makhluk spiritual. Makanya kalau teman-teman pernah melihat film The Last Airbender itu, Avatar ya, Avatar yang kita manusia itu sebagai sang pengendali. Pengendali apa teman-teman? Pengendali diri kita, pengendali dunia, pengendali semesta. Termasuk pada kesempatan kali ini dengan judul apa Mbak? Oke, ini magnet positif dibalik lagu afirmasi. Magnet positif dibalik lagu afirmasi. Ini bukan instrumen ya, tapi lagu ya. Lagu afirmasi ya. Oke teman-teman, ini sebenarnya luar biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman mampu mengendalikan ya, ketika teman-teman menjadi seorang avatar gitu kan. Jadi teman-teman itu menjadi seorang pengendali. Pengendali apa? Terutama yang harus dilakukan adalah pengendali hidup ya. Jangan sampai hidup kita itu dikendalikan oleh keadaan. Keadaanlah yang harus kita kendalikan, oke? Nah, salah satunya ketika kita mendengarkan musik-musik ya, kita ini, jadi di dalam musik itu ya sebenarnya ada magnetnya gitu. Magnetnya sebenarnya kalau ngomongin magnet sebenarnya kurang tepat, tetapi vibrasi ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena kebanyakan sekali apa yang diucapkan para ini kita membahas, sebelum membahas di balik magnet lagu afirmasi ya. Di situ kita membahas dulu tentang lagu-lagu. Kenapa sih ya teman-teman lagu-lagu ya yang di liriknya itu diucapkan atau dilantunkan oleh penyanyinya, dan penyanyinya itu pasti mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan gitu kan. Karena dalam mengucapkan lagu atau melirikkan lagu atau melakukan suatu lagu ya, itu dituntut untuk penyanyi itu apa? Untuk bisa menjiwai,
merasakan, ya kan? Sehingga apa? Sehingga menjadi apa yang terjadi? Terjadi pada kehidupannya, ya seperti itu. Contoh kita satu-satu ya. Saya masih ingat lagi seperti itu lagu Betria Sonata itu, Luka Hati atau Luka Cinta itu ya, yang itu ada liriknya ini, pulangkan saja. Ya itu, ini mungkin teman-teman yang 90-an ya, 90-an atau 80-an pasti tahu lagu ini. Apa yang terjadi dalam apa yang terjadi pada beliau. Akhirnya dipulangkan toh ya. Ada lagi juga lagunya Seventeen gitu kan, lagunya Seventeen ya, menunggu sendiri di sini tanpamu. Ya kan, ketika launching pada waktu itu masih ingat gak? Launching di Ancol, ternyata semua personilnya, istrinya, anaknya itu digulung oleh tsunami, hanya tinggal dia sendiri. Ya, nah sesuai nggak dengan liriknya, sesuai nggak dengan judulnya, sesuai sekali. Bahkan ada lagunya ya, mudah-mudahan ya, pasti Mbak Ayu Ting Ting melihat ya supaya bisa mengeluarkan kata-katanya yang ya ada di dalam alam bawah sadarnya ya. Kemana, wis enak banget sebenarnya. Ya enak, tapi yang masalahnya itu terjadi dalam kehidupannya itu loh ya. Ku harus mencari di mana, ya kan? Ya, ternyata apa yang terjadi kejadian sama beliau sampai detik ini? Beliau sampai detik ini tidak ada pasangan gitu loh. Tidak ada pasangan. Ketika ada pasangan ya putus nyambung, ada lagi seperti itu. Selama vibrasi itu, rasa itu masih tersimpan di dalam alam bawah sadar, tersimpan di energi di dalam tubuh kita, itu akan terus terjadi. Nah, ada lagi lagu religius dari Gambus ya. Mungkin teman-teman yang pernah mendengarkan Maulana ya Maulana ya kan. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya. Pasti beliau melihat ya, supaya video ini sampai sama beliau gitu loh. Nah, ada lagu liriknya itu adalah apa ya? Itu liriknya. Saat salahku melangkah, makanya gelap hati penuh soda ya, gitu. Beliau pelakunya, penyanyinya salah langkah enggak ya kan, salah langkah ya kan, gelap hati enggak, hatinya gelap, penuh dosa enggak, penuh ya kan. Akhirnya yang membuat bandnya itu, Gambusnya itu akhirnya turun thread itu seperti itu. Nah, disinilah yang dimaksud dari judul ini, bahwa magnet energi ya kan, dibalik lagu afirmasi. Nah teman-teman ya, dari penjelasan saya, ulasan saya yang begitu banyaknya, mulai sekarang hati-hati ya, hati-hati dalam menyimak, mendengarkan lagu ya kan, karena jika itu masuk ke alam bawah sadar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupannya teman-teman akan sama seperti itu. Apalagi coba lihat lagu koplo, dari kata lagu koplo, sekarang kan yang lagi booming koplo nih ya teman-teman ya. Koplo itu identik dengan bahagia loh sebenarnya, bener enggak? Tapi apa yang terjadi kalau kita melihat lirik-liriknya itu ya kan, luar biasa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sedih-sedih semuanya. Apalagi lagu koplo yang dulu dipopulerkan itu, siapa namanya penggantinya Pak Dedi sang maestro itu, Pak Dedi Kempot itu ya. Nah itu masih ketika masih berhubungan dengan Mbak Happy kalau nggak salah ya, itu lagunya ada 1-1, 1-2, 1-3 gitu kan. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ternyata satru juga nggak. Satru itu apa ya? Tukaran, bertengkar gitu loh, pegel-pegelan, dongkol-dongkolan. Terjadi nggak? Terjadi. Nah makanya hati-hati ya. Nah sekarang kita ngomongin kenapa semua itu bisa jadi magnet gitu loh. Nah kalau saya pribadi dulu saya masih ingat betul di tahun 2016 kalau nggak salah, 16-17an lah kalau nggak salah, itu ketika saya setiap nganterin anak sekolah dan masih TK pada waktu itu. Nah masih TK ya, sekarang sudah kelas 5 ya.
Saya selalu melantunkan lagu afirmasi teman-teman. Ini lagu afirmasi yang gak asing bagi teman-teman ya. Coba sering-sering dilakukan. Jadi sambil naik motor itu ya, itu lagunya seperti ini. Saya sudah kaya, ya kan? Aku atau saya ya? Aku ya. Aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Aku cepat kaya dengan mudah dan cepat. Kalau nggak salah seperti itu liriknya. Sampai saya lupa karena sudah kaya raya sih ya. Akhirnya sudah kaya dilupakan lagunya ya. Aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Aku mudah kaya dengan cepat dan mudah. Aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Itu lagu, saya masih ingat sekali ya teman-teman. Lagu afirmasi ini dulu saya belum punya uang teman-teman, saya belum punya uang saya belum punya uang, belum punya tabungan, rumah juga belum punya ya, rumah juga belum punya, mobil juga belum ada pada waktu itu. Tapi saya menemukan lagu itu di Facebook pada waktu itu. Akhirnya saya kok bagus ya, akhirnya saya ucapkan terus menerus, kan gitu. Nah, setiap ada apa namanya, bukan saya ucapkan, saya lakukan itu ya. Nah, disitulah menjadi sebuah magnet ya, menjadi sebuah magnet yang dimana kita akan benar-benar kaya beneran. Dan itu terjadi. Kenapa kok bisa seperti itu teman-teman ya? Ya, karena gini teman-teman, ketika ada lirik lagu ya, misalkan aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Ketika lagu itu dilantunkan dengan nada ya, di situ muncul sebuah frekuensi teman-teman. Nah, frekuensi itulah yang akan masuk kepada otak alam bawah sadar. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu ketika masih hidup itu mempunyai 5 gelombang. Ada gelombang beta, ada gelombang alfa, delta, theta, sama gamma. Ketika manusia terus-terusan dalam kehidupannya sehari-hari masih memakai pikiran dalam menjalankan hidup, itu pasti 90% pasti gelombang otaknya beta. Nah, disinilah teman-teman harus selalu mendengarkan baik musik instrumen yang megahertznya di atas 175 MHz dan musik-musik lagu-lagu yang mempunyai afirmasi bagus, afirmasi baik. Contohnya tadi, aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Nah, itu ketika kita ucapkan dengan model seperti itu muncul yang namanya frekuensi. Beda dengan kalau aku sudah kaya, uang mudah mendatangiku, itu tidak akan masuk ke alam bawah sadar. Kenapa? Selain dia tidak mempunyai frekuensi, tidak ada nadanya, dia juga tidak dirasakan. Makanya tidak bisa muncul sebuah frekuensi. Nah, frekuensi itulah yang hanya bisa masuk ke dalam otak kita. Kenapa? Karena otak kita mempunyai kondisi gelombang. Jadi kata-kata afirmasi, lagu-lagu afirmasi itu hanya bisa masuk ke dalam alam bawah sadar itu dengan 2 syarat teman-teman ya. Syarat yang pertama itu adalah menjadikan lirik itu sebagai apa? Frekuensi. Jadi ada nadanya ya, ada nadanya. Yang kedua pakai rasa. Pakai rasa. Nggak ada nadanya tapi kalau pakai rasa itu juga masuk. Makanya kenapa ya, para penyanyi-penyanyi yang melantunkan lagu-lagu, apalagi lagu-lagunya itu melo-melo, sedih-sedih gitu ya, rusak-rusak, itu cepat terjadi. Kenapa? Karena langsung 2, ada nadanya menjadi sebuah frekuensi dan dirasakan. Karena dituntut untuk ketika naik ke panggung itu dituntut untuk selalu apa? Selalu merasakan supaya apa? Menjiwai. Jadi lagunya kena, tesnya kena, tapi mereka nggak tahu sistem apa namanya, ilmu servomekanisme yang ada di tubuh manusia ya. Itu ketika sudah nada ini, aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku, otomatis ada nadanya, otomatis muncul yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itulah masuk ke alam bawah sadar kita melalui gelombang, ditangkap oleh gelombang. Gelombang apa? Gelombang
ketika kita mengucapkan seperti itu, dari gelombang beta langsung turun seret ke gelombang alfa. Akhirnya apa? Frekuensinya nyambung. Nah, ketika kata-kata itu sudah bercampur dengan frekuensi, teman-teman, masuk ke alam bawah sadar, otomatis ya, otomatis di sini akan menjadi sebuah vibrasi, teman-teman. Menjadikan vibrasi apa? Kita menjadi apa? Ketika kita mendengarkan kata lagu tadi, aku sudah kaya, langsung visualisasi, visual, membayangkan kita punya uang banyak, kita punya rumah mewah, mobil banyak, perusahaan besar di mana-mana, punya bisnis di mana-mana. Di situ jadilah sebuah vibrasi, teman-teman. Ketika sudah menjadi sebuah vibrasi, otomatis akan keluar ya kan dari tubuh kita ini menjadi sebuah getaran. Oke? Getaran. Nah, getaran yang keluar dari tubuh kita itu sudah membawa hasil dari visual kita, termasuk tadi rumah mewah, rumah banyak, mobil mewah, mobil banyak, uang triliunan, kan gitu. Perusahaan besar, ada cabang di mana-mana, punya anak perusahaan di mana-mana dengan sistem manajemen SOP yang bagus, performa KIP-nya juga bagus, ya kan. Nah, otomatis getaran itu akan lebih keluar dari tubuh kita, akan ditangkap oleh apa? Oleh yang namanya medan elektromagnetik. Nah, disinilah kenapa magnet, lagu afirmasi menjadi sebuah magnet. Karena apa? Karena vibrasi tadi keluar dari tubuh kita menjadi sebuah getaran. Getaran itu akan ditangkap bersatu, menyatu dengan medan elektromagnetik, gitu loh. Namanya saja medan elektromagnetik. Kita itu manusia mempunyai aliran energi listrik dan di situ menjadi sebuah magnet. Nah, disitulah akan nyambung dengan medan elektromagnetik semesta. Oke, dan ketika sudah menyatu medan elektromagnetik kita ini yang membawa visualisasi kita dari vibrasi kita, ya kan, yang di situ ada bermacam-macam kemewahan, rumah mewah dan macam-macam isi tadi, yang berasal dari apa? Dari gelombang tadi yang masuk lewat frekuensi tadi, akhirnya apa? Menyatu, dikirim ke semesta dan itu pasti cepat terjadi. Makanya teman-teman, kemarin saya membuat membuat status story di HP saya bahwa doa tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan, ya kan? Tetapi yang dikabulkan oleh Tuhan itu adalah apa yang kamu rasa dan yang kamu pikirkan. Karena yang dirasa itulah akan menjadi sebuah vibrasi, yang dipikirkan itulah yang akan menjadi sebuah vibrasi. Kalau di dalam bahasa agamanya, ilmu servomekanisme ini ya di dalam agama disebut dengan ilmu, atau ada dalilnya, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Loh, keren nggak? Keren banget loh teman-teman. Sebenarnya hidup itu mudah, teman-teman. Ya, hidup itu mudah untuk membuat vibrasi dan getaran ini supaya bagus. Teman-teman dalam menjalani segala sesuatu itu harus ada nadanya. Ketika ada nadanya, makanya kenapa di dalam RKBE, RK privat gitu ya, ketika teman-teman menjalankan ABS, reprogramming alam bawah sadar, itu harus memakai nada. Ketika sudah pakai nada, otomatis seperti itu mekanismenya tadi, sampai keluar akhirnya menjadi sebuah getaran yang bagus. Getaran bagus menjadi magnet. Nah, disitulah akan dikirim oleh semesta dan dikembalikan lagi seperti kita. Makanya teman-teman mulai sekarang ya, apa yang teman-teman butuhkan silahkan bisa dilewatkan lagu-lagu. Nah, contoh di dalam semua agama juga sudah diajarkan sebenarnya, teman-teman yang masih wiritan ini, wiritannya yang bagus, pakai nada tartil. Wiritan kok cepet-cepetan, ya kan? Memburu apa? Memburu kuantitasnya, banyaknya, karena mendapatkan ijazah dari kiainya, ya kan? Kiainya, gusnya, gitu ya, ustadznya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nih, amalkan nih wirid supaya kamu kaya raya nih.
satu hari 10.000, double, ya kan, nggak bakalan kaya. Apalagi di situ nggak tahu ilmunya bahwa menyampaikan segala sesuatu harus tatil. Kalau di dalam agama Islam, apalagi dalam ilmu servomekanisme ini, bahwa mekanismenya ketika kita mengucapkan segala sesuatu itu harus pakai frekuensi, baru masuk ke gelombang jadi vibrasi keluar jadi getaran ditangkap oleh medan elektromagnetik, dan ditangkap lagi oleh medan elektromagnetik dari semesta, akhirnya terjadi. Tetapi teman-teman, bagi teman-teman yang awam untuk menjadi seperti ini lumayan agak sulit teman-teman, ya. Kenapa? Karena gelombang otaknya selalu beta. Makanya harus pembiasaan, ya kan? Pembiasaan apa? Mulai sekarang teman-teman, carilah lagu-lagu afirmasi yang bagus-bagus, ya. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan, yang mampu merubah hidup saya, ya kan? Tadi, aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku, aku sudah kaya dengan cepat dan mudah, aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku, aku sudah kaya dengan cepat dan mudah. Lah, ketika lagu ini dilantunkan dengan nada, ada frekuensinya gitu ya, otomatis masuk ke gelombang otak kita, masuk ke otak kita. Ketika sudah masuk ke otak kita, disitulah baru menjadi sebuah yang namanya vibrasi. Makanya orang itu kalau selalu otaknya beta, vibrasinya rendah jauh dengan vibrasi uang. Nah, makanya apa? Yang paling cepat pakai musik. Makanya di RK itu terapinya menggunakan brainwave gitu. Kok dikasih hadiah tuh teman-teman? Saya ngomongnya meledak-ledak loh ini. Ya oke ya, itu ya teman-teman. Jadi keren sekali ya. Makanya teman-teman ini ngasih judul adalah magnet dibalik. Magnet ya dibalik. Ada dibaliknya enggak? Judulnya iki lali ya. Saya baru tahu judulnya ya hari ini. Saya nggak pernah melihat judulnya teman-teman. Ini semoga angger ceblong aja. Angger ngomong aja sebenarnya ya. Nah itu ya teman-teman. Ini namanya ilmu servomekanisme ya teman. Nah gitu dong. Makasih giftnya, makasih hadiahnya gitu ya teman-teman. Wes keren sekali teman-teman. Nah yang paling asik lagi teman-teman ya, ketika kita dalam keadaan tidak berpikir sama sekali atau dalam keadaan gelombang gamma ya, gelombang gamma, disitulah otak kita, otak sadar ini teman-teman, disitu tidak aktif. Yang aktif adalah alam bawah sadar gitu ya, karena menyimpan memori. Dari situ, kenapa menyimpan memori? Itu adalah memori dari yang kita injek, yang kita install gitu ya, ke dalam alam bawah sadar, sehingga ketika dalam keadaan zero mind gitu ya, atau kosong tapi isi tapi kosong, atau gelombang gamma kalau di ilmu gelombang ya, di ilmu frekuensi gitu ya, atau suwung, disitulah kita sudah tidak menginginkan yang namanya dunia. Ketika kita tidak menginginkan dunia, dunia malah datang semuanya. Usaha, uang, bisnis tambah lancar, tambah besar, wah keren. Hidup itu mudah teman-teman. Yang sulit itu pikirannya teman-teman. Makanya pikirannya teman-teman buang ke laut gitu loh. Kayak saya ini, pikiran saya ini nggak ada, kosong ini. Ngomong ya cuman gini-gini doang. Tapi apa? Ketika dicari sainsnya, dicari nalarnya, itu juga bisa gitu. Nah, Mas, kenapa kok Mas Yunus bisa seperti itu? Iya, karena saya selalu bermeditasi yang namanya meditasi crown chakra. Ya, mengaktifkan bunga lotus yang di atas cakra mahkota ini. Di sini ada bunga lotus, teman-teman. Bunga lotus ini adalah simbol dari pengetahuan kosmik, pengetahuan semesta alam. Ya, kita nggak usah belajar, nggak usah sinau, tapi bisa. Asal itu bunga lotusnya mekar, yaitu dengan cara meditasi crown chakra. Nah, meditasi crown chakra hanya saya berikan di RK privat ya teman-teman. Wih, keren banget untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalani bisnis usaha, ini butuh kreativitas ya kan. Oh, keren banget ini loh. Ini sangat keren sekali teman-teman. Wah, itu ya. Nah, sesuai nggak
dengan judulnya sesuai. Saya ulangi lagi ya teman-teman, bahwa lagu-lagu hari ini itu semuanya itu nggak bagus ya teman-teman ya. Tolong dipilah dan dipilih lagu-lagu ya, lagu-lagu yang liriknya itu bagus-bagus, yang mampu menjadikan teman-teman hidup mulia, yang mampu menjadikan hidupnya teman-teman itu berkelimpahan. Buang ke laut semua lagu-lagu yang liriknya itu, waduh, itu lagu percintaan tapi percintaannya putus-putus ya kan, sedih-sedih, melo-melo, buang semuanya. Mending cari lagu-lagu yang bagus, terutama dalam hal kelimpahan. Kenapa? Karena bisa menjadi magnet gitu loh, bisa menjadi magnet ya. Kapan menjadi magnetnya? Saya ulangi lagi teman-teman. Kapan menjadi magnetnya? Ya, saya ulangi lagi. Ketika lirik lagu, contoh misalkan aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Keren kan? Ya, di situ liriknya itu bisa masuk ke alam bawah sadar yang paling bawah. Kenapa kok bisa masuk dengan cepat? Karena di situ pakai nada. Ketika sudah bernada, jadilah frekuensi. Ketika jadi frekuensi, masuk ke gelombang otak. Ketika sudah masuk ke gelombang otak, akhirnya apa? Jadi sebuah vibrasi. Ketika menjadi sebuah vibrasi, otomatis di situ kan ada gambarannya tuh. Kalau kita mengucapkan kata-kata aku sudah kaya, berarti ada visual kan di situ. Teman-teman punya A, punya B, punya C dan lain-lain ya kan. Di situ akan menjadi sebuah vibrasi. Jadi ketika gelombang sudah bertemu dengan yang namanya visualisasi, di situ menjadi yang namanya vibrasi. Nah, vibrasi itulah akan menjadi sebuah rasa, dan ketika keluar dari tubuh kita menjadi sebuah getaran. Oke, getaran inilah yang akan bercampur dengan medan elektromagnetik kita, dan di situ akan bertemu dengan medan elektromagnetiknya semesta. Ketika di situ getarannya bagus, getarannya yang isinya itu berkelimpahan, uang ratusan, miliaran, triliunan rupiah gitu ya, nggak usah susah-susah bekerja, nggak usah sulit-sulit bekerja, ala kadarnya aja. Apalagi direwangi, nah apalagi sampai menjadi seorang pejabat gitu. Apa niatnya menjadi sebuah pejabat ya kan? Saya itu sebenarnya apa? Mencari apa? Mencari fulus ya kan? Bahkan mencari fulus, apa yang terjadi? Direwangi sampai korupsi ya kan, padahal nggak ngerti korupsi itu karmanya sangat besar sekali ya. Wah, luar biasa, keren sekali teman-teman. Itu ya teman-teman sharing kita pada kesempatan hari ini. Silakan bertanya seputar tentang ini teman-teman. Kalau bertanya tentang RK bisa di grup ya, karena di grup ada Mas Ardi, oke, dan Mas Kakam ya sekarang, oke, nanti bisa dijawabi. Dan nanti kalau bertanya lagi tentang RK bisa melalui Zoom. Kita 1 bulan sekali ada Zoom ya teman-teman, oke, free. Yuk Mbak. Pertanyaannya pertama dari Pertanyaannya begini Mas, bukan boleh dan tidaknya, tetapi Mas harus tahu lirik lagunya itu seperti apa gitu loh. Kalau lirik lagunya itu membawa kepada kehidupan yang bahagia, mulia, sejahtera, nggak apa-apa. Jangan sampai di situ lirik lagunya itu bidadari surga ya kan, mendapatkan 72 bidadari akhirnya mati panjenengan. Nah, intinya dilihat liriknya saja ya teman-teman ya, bukan boleh dan tidak boleh. Untuk masalah ini subjektif ya, tergantung Anda, terserah Anda ya, terserah Anda. Ini yang saya beritakan, yang saya sharingkan adalah sesuai dengan ilmu servomekanisme, dengan ilmu vibrasi, frekuensi, getaran dan medan elektromagnetik yang saya sampaikan. Makanya kenapa rasamu adalah doamu, ditambah lagi Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau disayangkan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya dari Sakyut. Mas, kalau ada perasaan takut sakit malah jadi sakit benar. Oh ya, otomatis. Takut banyak uang tidak terjadi banyak uang. Ya,
Otomatis karena di situ itu ada embel-embelnya takut, harusnya takutnya itulah yang dibuang, tinggal banyak uangnya. Ketika ada rasa kata takut, ya otomatis apa yang terjadi? Objeknya apa? Efeknya apa? Efeknya adalah kemiskinan yang muncul, betul enggak? Nah disitulah akhirnya apa? Di situ akhirnya vibrasinya ya kan berisi visualisasi tentang kemiskinan dan akhirnya keluar jadi getaran dan diterima oleh medan elektromagnetiknya kita dan semesta, akhirnya yang dikembalikan kepada kita diwujudkan ya tidak punya uang. Jadi hati-hati, hilangkan angry itu nggak bagus ya, angry sampean apa tadi, takut ya, takut itu jelek itu ya, itu jelek. Kenapa? Karena vibrasinya rendah ya, vibrasinya nggak sama dengan uang, nggak sama dengan kelimpahan. Oke? Oke, selanjutnya dari Ismas, guru mau tanya pikiran dan alam bawah sadar bedanya apa? Ya, pikiran dan alam bawah sadar. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu dua pikiran teman-teman, ada pikiran sadar. Nah ini otak kanan dan otak kiri, ini adalah pikiran sadar ya teman-teman, dan pikiran alam bawah sadar. Nah, pikiran alam bawah sadar itu fisiknya di belakang sini, di bawahnya di belakang dan di bawahnya pikiran sadar ya, dia kecil. Makanya kalau di dunia medis dia disebut dengan otak dasar atau otak kecil gitu ya. Ya bedanya banyak sekali, bedanya sangat banyak sekali teman-teman. Di RK, di pelatihan RK itu saya jelaskan ya. Oke, Mas, ini kapan dia kira-kira launching dompet RK-nya? Tahun depan ya teman-teman. Tahun depan nanti akan kita launchingkan tas dompetnya. Kemungkinan ada dua ya teman-teman, ada dompet dan ada tas dompet ya. Yang jelas di situ membawa energi yang sangat besar, karena nanti saya portal ini seperti Alchemist full metal ini, ada portalnya ini ya. Oke. Mas, tolong contoh lagu anime yang bagus untuk afirmasi. Lagu anime, saya nggak pernah hafal lagu-lagu anime mas ya. Ya kenapa? Ya karena bahasanya Jepang ya. Jadi saya nggak hafal, dan saya nggak, yang saya hafalkan ya cuma tadi itu, aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku, aku mudah kaya. Nah itu, dengan cepat dan mudah aku sudah kaya. Nah gitu. Oke. Kalau di gunung sudah saya sarankan kan, di gunung mengambil energi ya cukup kita meditasi samsara itu ya, yang sudah saya ajarkan di RK Ruh itu, atau atau pernafasan RKBE itu udah bisa itu. Bu Yuli, Mas, untuk jual rumah mau dulu? Sudah ada di YouTube, silahkan dicari tata cara ya kan menjual aset, sudah ada, silakan dicari. Oke, Mas, mau tanya anak saya umur 3 tahun 10 bulan masih agak takut dengan benda-benda, hebatnya apa? Benda-benda ini maksudnya apa ini? Takut dengan benda-benda apa ini? Mas, bisa dijelaskan lebih detail ya Bu? Oke, selanjutnya Mas, lagu mantra Allah, mantra 2, pikiran cocok tidak Mas dulu, bagus sekali. Intinya ya cocok lah. Kalau bagi saya, kalau ada tentang uangnya ya kan, tentang uang, tentang kelimpahan, tentang hidup bahagia, ya itu cocok-cocok aja teman-teman, bagus-bagus saja. Yang tidak bagus itu adalah lirik lagunya itu, contoh langit sebagai atap rumahku ya kan, bumi sebagai lantainya, ya kere permanen ya kan, kere permanen. Karena apa? Di situ langit kok sebagai atap rumah, berarti enggak, berarti tunawisma toh ya kan, tunawisma ya gitu loh ya. Selanjutnya Pak Kristono, kalau menyanyi lagu tapi tidak dihayati apakah tetap masuk? Tetap masuk, kan tadi sudah saya bilang kan tadi bahwa ini nggak menyimak tadi. Yang bisa masuk ke alam bawah sadar itu ada dua kata-kata itu, lirik itu. Satu, pakai nada, ya kan. Yang kedua, pakai rasa. Kalau ada salah satu aja, pakai rasa nggak pakai nada, itu masuk ke alam bawah sadar. Pakai nada nggak pakai rasa, masuk ke alam bawah sadar. Gitu, ya gitu ya. Makanya hati-hati. Selanjutnya Bu Yanti, Mas Guru, bagaimana cara untuk menyelaraskan pikiran hati dan ucapan? Ya cara menyelaraskan ikuto RK Ruh ya teman-teman.
Karena selama pikiran ini masih aktif, ini nggak akan bisa selaras ya. Aktifnya pikiran itu berarti gelombang beta teman-teman, itu nggak bakalan selaras. Tapi kalau pikiran kita dalam keadaan gelombang 200 MHz ke atas, gelombang alfa, delta, theta sama gamma, itu bisa selaras dengan hati gitu loh, bisa selaras dengan hati. Nggak bisa secara biasa-biasa, nggak bisa mengikuti RK aja, nanti itu selaras nanti. Oke, lalunya Pak Chandra, Mas saya psikolog tapi keuangan kok lemah. Aduh, ini kemarin ada pengalaman Pak ya, ada pengalaman kemarin itu, ada di RK apa ya, RKBE kalau nggak salah ya, di Jakarta itu. Beliau psikolog ya, beliau psikolog itu yang pertama, yang kedua beliau juga dosen gitu kan. Akhirnya dia juga sering ya, kenapa psikolog itu terus uangnya bablas-bablas saja, di keluarganya banyak masalah gitu kan. Bahkan kemarin itu padahal dosen loh teman-teman, psikolog loh teman-teman, sampai beliau cerita istrinya jualan gorengan gitu loh. Itu yang salah siapa? Yang salah Anda menjadi seorang psikolog. Alhamdulillah ya Allah. Ya, psikolog itu adalah orang yang menerima sampah dari kliennya. Kliennya itu punya masalah teman-teman ya, punya masalah. Ketika curhat masalahnya, ketika menceritakan masalahnya, apa yang terjadi? Sampah masalah itu masuk ke psikolog, ke Anda gitu loh. Dan disitulah masalah itu vibrasinya rendah. Masalah itu vibrasinya beta, gelombangnya adalah gelombang beta. Makanya uang Anda vibrasinya tidak sama karena Anda rendah vibrasinya gitu. Kalau mau jadi psikolog, Anda harus juga ber-RK. Setelah menerima curhatan banyak, cerita banyak dari klien-kliennya Anda harus ber-RK. Karena di RK itu diajari untuk mengeluarkan partikel api, partikel sampah gitu loh. Mengeluarkan sampah-sampah, masalah-masalah. Apa itu bentuknya? Bisa emotional block, bisa memory block, bisa mental block. Ini sangat bahaya sekali, tidak dipahami oleh teman-teman psikolog. Makanya teman-teman saya juga ada yang psikolog, hidupnya ya gitu-gitu doang. Tapi kalau saya mau ngasih tahu ya nggak enak, wong sama-sama pendidikannya tinggi kan gitu. Tetapi mereka tidak belajar yang namanya ilmu spiritual, ilmu servomekanisme, ilmu vibrasi, frekuensi, getaran, medan elektromagnetik. Akhirnya hidupnya ya seperti itu, apa namanya, parah. Jadi orang yang datang sebagai seorang klien dia bisa menjadi kaya karena apa? Diberikan solusi, tapi sampahnya itu dimasukkan ke dirinya sendiri, tidak dibuang. Itu loh nasibnya psikolog itu. Nah, oke. Oke, selanjutnya Pak Latif, Mas, dulu kalau menghapus ABS yang negatif dalam diri gimana? Kan sudah diajari di dalam ABS ada kata-kata apa? Masih lupa? Tanya di grup. Ya, tanya di grup ya kan? Ya, itu. Ya itu karena energi negatif yang keluar sangat besar dari dalam diri Anda, dan Anda tiba-tiba jatuh sendiri ya ketika pernafasan, dan jatuhnya pasti nggak kerasa, nggak sakit, nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya Pak Kanjeng, Mas, dulu uang bibit alkemis bisa disemprot heksagonal? Boleh, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Pak Abbas, Mas, kenapa pikiran selalu tidak nyaman ketika dengarkan lagu susah atau sedih? Kan tadi sudah dijelaskan. Ya, lagu-lagu yang liriknya itu susah, liriknya itu sedih, liriknya melo, ya itu kan vibrasinya vibrasi apa? Itu kan vibrasi gelombang beta, gelombang rusak gitu loh. Getarannya yang getaran jelek, negatif. Apalagi teman-teman yang sudah pernah menjalankan RK, mendengarkan lagu-lagu negatif, itu rasanya kepala pusing, nggak enak karena menolak, karena vibrasinya sudah berbeda gitu loh. Ya kan, nah gitu, bukan kenapa ya, cuman gitu aja. Selanjutnya Pak Narendra, Mas, dulu saya kalau ABS kok selalu kagak sadar, gimana ya? Nah ini ya bukan LKR-nya yang gagal, tapi apa? Tapi ABS-nya yang gagal. Disuruh tanya tentang RK di grup, tanyanya di sini ya teman-teman ya. ABS-nya gagal, kenapa? Karena nggak ada yang masuk ke alam bawah sadar, makanya silahkan pakai voice ya. ABS yang saya ajarkan itu direkam terus dipakai ketika ABS Anda tertidur ngorok-ngorok, enggak apa-apa, itu tetap masuk gitu. Oke. Oke, ini yang tadi yang anaknya masih takut-takut
Nah, itu berarti mempunyai sindrom ya. Itu kemungkinan juga mempunyai penyakit yang namanya mood disorder ya. Suasana hati yang tidak enak itu ya. Umurnya berapa? Kalau umurnya sudah 9-10 tahun atau 10 tahun bisa diikutkan RK Budi, Bu ya. Tapi kalau masih di bawah situ nggak bisa. Itu sindrom ya. Itu ketakutan itu ya. Pasti ada sesuatu itu ya. Nggak masalah ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka, bisa bertukar energi. Sekarang silahkan diterima sabda saya kepada semuanya yang sedang bertatap muka sama saya, baik di TikTok maupun di YouTube ya. Saya sabdakan teman-teman hari ini yang bertatap muka dengan saya sudah berkelimpahan uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran rupiah, sudah diberikan kelancaran dalam usaha bisnis dan kerjanya, sudah diberikan karir terbaik, terbagus, tertinggi dalam pekerjaannya, sudah diberikan umur panjang dan bermanfaat, sudah diberikan kesembuhannya, terjadi dengan cepat dan ajaib sekarang juga. Teman-teman, jika ada salah mohon dimaafkan ya, jika ada salah mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.